biasanya korbannya itu cewek, karena menurut aku cewek itu kan menggunakan perasaan kan ya kalau menghadapi di cowok, 50% di cewek. Ya, dikarenakan Karena sebagian itu pasti ada yang cowok buaya, cowok yang dia biasa, ada cowok yang lemah. Nah, biasanya yang lemah ini. Ya diakhiri tetap ya. iya Karena apa alasannya? karena kan nggak semua orang bisa berubah secepat itu kan, maksudnya sesuai keinginan kita. Oke teman-teman, balik lagi di channel Yuda WJY. Oke, kali ini aku nggak bikin video prank ya. Kali ini aku mau bikin sharing aja, video sharing aja. Kemarin ada yang DM Instagram aku, gimana sih kak cara ngadepin cowok atau cewek, intinya ketemu sama cowok atau cewek itu yang toxic relationship. Ya di sini kita akan bahas ya. Sebelum kita bahas tentang itu, kita kenalan dulu sama, istilah aku ada temen lah, temen YouTube juga sama ceweknya ini. Boleh dibuka dulu mas, mbak maskernya boleh dibuka dulu. Mohon maaf ya nih. Tapi kita tetap protokol kesehatan ya teman-teman. Tetap pakai hand sanitizer. Sanitizer. Nah, boleh dibuka dulu ya. Ini mas siapa ini namanya mas? Aksa ya. Mas Aksa ya. YouTube-nya Aksa Swag teman-teman. Mbak siapa? Tidak. Mbak Dinda How ya. Mbak istrinya. Terbayang ini mereka ini pacaran. Ini kalian sudah tahu ya pasti siapa? Via Nadifa ya. Via Nadifa. lupa. Oh iya. Kalian bisa follow Instagram mereka masing-masing di deskripsi ya nanti ya. Ini kita mau bahas langsung aja ya. Lama-lama kita mau bahas langsung aja. Aku mulai dari sini dulu ya, bisa aja ya. Kenapa? Kenapa bahasanya itu? Ya karena banyak yang DM aku seperti itu. Cara mengatasi toxic relationship itu seperti apa? Pernah denger ya sebelumnya ya? Pernah denger. Menurut Mas Aksa ini gimana sih? Panggilnya Mas atau apa? Mas aja ya? Iya. Mas. Gimana Mas menurut Mas Aksa toxic relationship itu? Tapi aku boleh minum dulu. Oh boleh. Silakan. Boleh diulang pertanyaan. Menurut Mas Aksa ini toxic relationship itu apa sih? Kalau toksik ya. Dari katanya aja toxic ya. Toksik ya. Kalau misalkan dari bahasa Inggris, toksik itu kan kayak sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang benar banget. Relationship itu Hubungan berarti hubungan kalau misalkan digabung kan mengganggu hubungan. iya. Itu lebih tepatnya toxic relationship, itu lebih tepatnya kayak misalkan hubungan itu dia nggak jelas, terus habis itu kayak hubungannya itu serba di kasar. Oh serba kasar gitu ya. Kalau ini Sudah nggak bagus lagi buat dikatakan hubungan. kalau tanggapan Mbak Dinda nih atau mungkin tanggapan dari Mbak Fia dari yang dibicarakan Mas Aksa ini gimana? Kalau menurut aku toxic relationship itu adalah suatu hubungan yang membuat diri kita itu tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Oh, kita berarti kita dituntut untuk menjadi orang lain. Dituntut menjadi orang lain Iya, ya. jadi kita nggak bisa menjadi diri kita sendiri. Oh gitu. Akhirnya hubungan itu tuh kayak penyakit gitu buat kita, karena kita dituntut untuk menjadi orang lain, sedangkan kita itu nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Oh iya. Kalau Mbak Dindanya setuju nggak dengan apa namanya ini pendapat mereka berdua ini? Setuju sih. Mungkin ada tambahan atau tambahan sedikit aja mungkin, tapi kalau nggak ada tambahan apa sih? Intinya sama sih, kalau toxic relationship itu hubungan apa ya, kayak ke kekerasan gitu guys. Ke mana? Kekerasan maksudnya. Kekerasan. Oh. Ya paham. Jadi setuju ya. Jadi hubungan toksik itu bisa diambil dari Mas Aksa tadi. Hubungan sesuatu yang mengganggu diri kita. Hubungan sesuatu yang mengganggu diri Mengganggu kita sehingga dengan pasangan. Nah, dengan pasangan sehingga kita tidak nyaman ya. Kadang-kadang cara mengetahui kalau pasangan kita toksik itu gimana sih? Bisa dilihat dari perilaku, terus kata-katanya.
Oh, ucapannya, apa yang dia ucapkan ke pasangan itu dia kayak gimana itu bisa tahu. Oh dia kayak gini, dia ngucapin kasar, yang sebelumnya pertama kenal dia halus, muji-muji saya, gombalin saya. Oh tiba-tiba kita udah jadian, tiba-tiba dia nggak seperti di awal, itu bisa Iya. disebut toksik. Setuju ya dengan ini ya, dengan ini ya. Tapi kita mau tahu toxic relationship itu bisa nggak diperkirakan dalam waktu kurun 1 minggu? Kurun 1 minggu, kalau kurun 1 minggu sih itu biasanya impossible, nggak mungkin. Kenapa? 1 minggu itu awal-awal pacarannya masih mesra-mesra, masih uwu lah ini. Berarti masih menunjukkan hal-hal yang baik ya. Hal yang Orang-orang baik, belum yang menunjukkan jelek-jeleknya masih diri belum. dia sendiri. Biasanya bisa diambil dari berapa bulan itu? Biasanya kalau Minim itu seharusnya 6 bulan. 6 bulan itu sudah kelihatan ya. 6 bulan itu nanti kelihatan dikit-dikit, masih belum semuanya. Kalau udah 1 tahun, hampir 1 tahun pun itu masih belum full. Biasanya minim 5 tahun itu baru bisa dilihat. Oh, ini minimal 5 tahun ya. 5 tahun. Oh, Sekitar 5 tahun. menurut kalian ini toxic relationship itu biasanya itu ya dialami ceweknya apa cowoknya sih kebanyakan? Kebanyakan sih cowok sih ya. Kalau aku toxic relationship itu biasanya korbannya tuh cewek, karena menurut aku cewek itu kan menggunakan perasaan kan ya kalau menghadapi suatu masalah dalam suatu hubungan. Apalagi kalau cowoknya ini nggak baik gitu, kayak membuat diri kita itu kayak ada kerugian gitu dalam suatu hubungan itu, dan ceweknya tuh pasti bilangnya itu nggak apa-apa, mungkin cowok aku nanti akan berubah suatu saat nanti, kan pasti kayak gitu kan kalau ceweknya. Tapi kalau cowok itu biasanya mikirnya itu pada logika, kalau dia udah disakiti ya udah ditinggalkan gitu. Oh gitu. Nih, ya. Kalau saya sih kurang setuju kalau itu. Kurang setuju gimana? Misalkan cewek aja. Soalnya kalau toksik itu biasanya ada Ya, 2 boleh. kemungkinan. 50% di cowok, 50% di cewek. Ya, Karena dikarenakan sebagian itu pasti ada yang cowok buaya, cowok yang dia biasa, ada cowok yang lemah. Nah, biasanya yang lemah ini nanti dia dapat biasanya ada mohon maaf masa saya buayanya jangan menuju ke saya. ya pokoknya itu Benar. cowok buaya, cowok biasa, sama cowok yang lemah. Nah, itu sama, hampir sama kayak cewek juga ada betina, buaya betina, Nah, apa cewek biasa sama cewek yang lemah. jadi berarti imbang ya ini ya 50-50 ya. Tergantung sifat orangnya itu Iya. sendiri. Oh, kalau Sekarang ya, kalau dulu beda lagi. Soalnya sekarang Enggak. serba media. gini sekarang kan lagi banyak banget nih ya yang ngalamin seperti itu. Cuman mereka itu sudah tahu, tapi kok diterusin gitu loh. Mas apa sih yang membuat mereka itu kayak nerusin nggak mau mengakhiri hubungan itu gitu? Kalau Kayak menunda gitu kan? Kayak menunda. Ya, kita sudah tahu kalau dia itu saya kebanyakan gini, orang yang udah dia kebanyakan maksudnya gimana ini? kebanyakan orang Ah. yang sudah berpasangan. Kalau misalkan dapetin orang yang toksik itu dalam pikirannya dia di awal itu pasti dia udah cinta, aku cinta. Dia mikirnya kalau udah cinta pasti dia ini suatu hari nanti mungkin aku bisa merubah dia. Tapi dia seharusnya ini salah kalau misalkan Salah ya. pikiran kayak gitu. Nah, dia tuh nggak bisa dirubah kalau misalkan bukan karena dirinya sendiri yang bisa dirubah. Nah, Bukan, ya betul. bukan kamu yang merubah dia, dia karena- sendiri. Kalau ada yang bilang kayak gitu saya kurang setuju. Kurang setuju ya. Tapi pernah nggak nemuin yang punya temen lah? Kamu itu kenal itu si ceweknya, cewekmu itu toksik. Mama kamu kenal sama cowok ya, nih ya. Cowok Atau saya cewek atau kenal sama cewek. Nah, mereka itu punya pasangan gitu loh. Iya. Tapi kamu tahu pasangan dia itu toksik. Gitu. toksik, Ah. toksik. Ah. Terus itu kamu nasihatin nggak? Maksudnya kalau menemui seperti itu. Kalau saya pribadi ya nggak pernah menasihatin seseorang. Cuman saya bilangin, Tuh. saya punya teman dulu yang toksik. Ah. Jangan sampai kalian niru kayak gitu sama perilaku mereka. Gitu. Soalnya kalau misalkan kita ikut campur ke hubungan mereka, kita itu bukan siapa-siapa. Gitu. Kita nggak ada hak. Tapi ini diambil dari pengalaman kita masing-masing ya. Sebenarnya kalian pernah nggak sih mengalami itu kalian? Kalau dari aku nih contoh, kalau dari aku sendiri aku nggak pernah. Makanya aku nih setting sama seseorang meskipun nggak pernah kan kita dapat pengalaman dari seseorang teman atau teman itu. Kalau dari Selingkuh berarti nggak pernah. kalau aku selingkuh sorry Diselingkuhi. selingkuh atau apa? Nangis. Sebentar, kalau aku selingkuh nggak pernah. Nangis buat apa? Nangis karena diputusin, karena Nangis dia karena selingkuh. diputusin. Iya. Brebet. Pernah karena aku cowok yang lemah gitu teman-teman.
Jadi aku tuh cowok yang apa melo istilahnya. Melo. Fuckboy, bukan fuckboy ya. Tapi kebanyakan orang bilang aku tuh fuckboy. Fuckboy itu apanya juga ganteng enggak. Ganteng mungkin aku kalah, tapi kalau cari uang sendiri boleh lah ya. Oke, sedikit guyonan ya teman-teman. Ini kalau dari Mbak Via sama ini Mbak Dinda ya. Kalau punya cowok yang seperti itu diputusin nggak kira-kira langsung? Apa dirubah dulu? Satu. Dari ini dulu cewek dulu lah. Satu. Kalau Mbak Via. Kalau aku kalau suatu hubungan aku ini terjadi toxic relationship, ya pasti aku akan keluar dari suatu hubungan itu Dari karena zona itu tadi ya? iya, karena kita tuh butuh grow up. Butuh apa? Grow up. Glow up, temen-temen nggak ngerti nih glow up itu Intinya apa sih? intinya kita tuh butuh tumbuh gitu loh. Kalau kita stay di situ aja ya kita tuh nggak akan bisa mengekspresikan diri kita sendiri. Kita hanya menuruti apa yang dimau dari pasangan kita. Sedangkan kita itu punya cita-cita, punya keinginan kalau diri kita itu tumbuh gitu. Menurut aku ya keluar aja. Oke gitu nah. Berarti harus diakhiri ya intinya seperti itu ya. Iya. Diambil harus diakhiri. Kalau Mbak Dinda Ya sama sih, kan tadi bedanya kan urusin atau enggak. kalau misalnya Kita punya cowok seperti itu sudah tahu. Kalau Mbak Dindanya sendiri tuh diakhiri apa dirubah dulu gitu mungkin bisa berubah dia mungkin tak akhirnya nggak mau tahu lah terus pancet seperti ini pasti ya diakhiri tetap ya iya karena apa alasannya karena kan nggak semua orang bisa berubah secepat itu kan, maksudnya sesuai keinginan kita. Oke itu kalau bisa saya diakhiri apa dilanjutin untuk dirubah Sebenarnya nggak cuma saya itu. Setiap orang pasti punya pemikiran yang kayak yang saya pikirkan. Pemikiran kayak gini misalkan contoh, dia ini udah pacaran, seorang udah pacaran, dia ini merasa kalau pasangannya ini toksik. Pasti di dalam setiap pemikiran orang itu pasti punya pemikiran aku tak tahan sirah, aku tahan dulu lah intinya. Tak tahan siapa tahu suatu hari nanti dia berubah. Pasti ada pemikiran kayak gitu. Nggak semua orang bisa berpikiran hari ini tak putusin karena dia toksik, nggak ada. Pasti punya pemikiran di awal pasti coba saya beri waktu dulu. Mungkin 1-2 bulan mungkin dia bisa berubah. Kasih kesempatan buat dia. Berarti intinya kasih kesempatan ya ini ya. Iya. Menyimpang ya jawabannya ya di antara mereka ya. Enggak, maksud aku kan ya tadi aku nggak langsung gitu ya, enggak. Intinya dia itu udah benar-benar menghentikan cita-cita kita gitu loh. Kecuali dia memang udah keterlaluan baru. Nanti kalau kalian kurang mengerti nih ya, kesimpulannya itu seperti ini. Tergantung pikiran kalian, tergantung kenyamanan hati kalian itu mau gimana sih. Oh, kalau aku ngerasa bisa merubah orang ini, ya terusin. Kalau memang sudah ngerasa nggak nyaman, ya sudah sih akhiri aja, gitu aja sih. Udah nggak bisa dilanjutin lagi. Akhiri aja, bener ya seperti itu ya. Oh nggak bisa dibenarkan sih ini. Hanya orang-orang komentar di bawah barangkali ada yang, barangkali ada yang kurang dari kita ini ya. Apa? Ya dari Mas Aksai, Mbak Dinda, Mbak Via. Ini beri contoh satu aja. Ini toksik itu biasanya dimulai dari apa? Menunjukkan apa? Perilaku atau kata-kata yang lebih sering? Toksik itu kalau saya perilaku. Perilaku Berarti nggak dari omongan ya? Nah, perilaku itu termasuk omongan. Loh nggak, maksudnya perilaku kan kayak hanya menunjukkan tapi nggak ngomong gitu. Istilahnya menunjukkan kayak gimana? Karena kebanyakan orang melakukan Nggak ngomong, tiba-tiba Iya, melakukan juga. gitu. Itu perlakuan. Kalau perkataan ngomong gitu loh, ngomong dengan mungkin kasar, mungkin dengan yang tiba-tiba menyimpang gitu loh dari hubungan. Bener nggak sih? Tapi kadang toksik itu malah nggak kelihatan, orang itu malah nggak merasa kalau dia tuh melakukan toksik, tapi toksik. Oh gitu ya. Oke. Biasanya orang toksik itu biasanya dia itu menyalahkan orang lain, sedangkan dia itu tahu apa yang dia lakukan itu. Menyalahkan pasangannya, bahwasanya pokoknya intinya pasangannya ini nggak salah, tapi dia tetap disalah-salahin. Tapi dia nggak sadar kalau dia itu melakukan kesalahan itu tadi. Waduh, pengalaman banget Mas Ars ini. Oke. Barangkali kalian punya
sharing-sharing sesuatu yang pengen diketahui, bolehlah aku bagi pengalaman ke kalian. Kalau aku tahu ya nanti aku undang lagi mereka atau siapa gitu, barangkali yang tahu soal pengalaman soal cinta ini, aku masukin di vlog curhat ya. Di channel aku kan ada prank, vlog, curhat sama sosial eksperimen. Boleh Instagram mereka di deskripsi ya teman-teman ya. Ini aku tanya terakhir nih. Kenapa tadi tanyanya ke aku aja? Ya ke semuanya ini, semuanya yang paling deket ini. Masa aku tanya ke sana, balik. Yang aku tanya terakhir nih ya buat kalian ini. Cara biar hubungan awet itu apa sih? Satu kata aja. Cara biar hubungan awet satu kata aja. Dari Mas Akse. Satu kata. Satu kata aja. Menerima. Menerima. Saling percaya. Dua kata itu. Percaya. Percaya. Ya saling menerima. Hah? Saling menerima. Dua kata itu. Percaya. Enggak. Apa? Satu. Mengerti. 2 juta rupiah. Mengerti ya? Mengerti. Berarti saling mengerti. Nggak tanya aku kalian. Apa? Kalau aku sih ya cukup satu kata aja sih. Sabar. Kalau aku sih seperti itu. Ya terserah kalian. Mungkin kalian ada satu kata, komen di bawah ya. Sudah jam berapa ini? Oke. Buat kalian yang nonton video ini sebelum buka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman ya. Kalau kalian nonton video ini pas buka puasa, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Oke, segitu aja ya, cukup ya. Cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini ya. Tetap subscribe, like, dan komen, share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian suka yang apa yang kalian suka. Oke, tetap don't forget be happy, keep smile, keep fighting, and stay positive. Dan setelah aku bilang Yuda W, kalian bilang JY ya. JY, ingat ya. And see you in the next video. Yuda W. JY.